Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Jumpa lagi dalam program spesial kita PHM. Thank you Jesus, it's Monday again. Karena setiap Senin adalah waktu kita untuk membahas PHM. Sehingga meskipun kita tidak lagi ada program-program live saudara, waduh, itu 3 bulan pertama kita bersama-sama begitu indah. Pagi, lalu siang, lalu malam kita bersama-sama di masa-masa yang sukar. Dan sekarang sebagian besar saudara sudah mulai sibuk dengan kegiatan saudara. Saya juga sudah mulai begitu banyak jadwal yang menanti. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sudah mulai harus terbang, mulai drive ke beberapa kota untuk tugas pelayanan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi sungguh saya menikmati 3 bulan, bahkan memasuki 4 bulan bersama-sama saudara. Dan mengobati rindu. Setiap Senin kita tetap ada dalam program PHM. Dan karena itu saudara, kalau program ini jadi berkat buat setiap saudara, jangan lupa share ke seluruh WA grup saudara, lalu ke kontak-kontak saudara, sehingga makin banyak orang lagi diberkati melalui program Kamu Hebat ini. Karena dalam program Kamu Hebat ada PHM, ada program-program wawancara saya, iya kan, lalu ada program-program yang baik yang kita dapatkan. Karena ini adalah vlog pribadi, jadi ada kegiatan-kegiatan pribadi juga, ada wawancara-wawancara saya juga, lalu kemudian ada firman sebelum bobo, ada ministry update dari pelayanan-pelayanan kita, dan juga ada rerun khotbah minggu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa sehingga program ini jadi berkat dan melangkah. Pasti juga kita ada programnya. Saya khotbah di daerah-daerah untuk memberitakan firman. Jadi saya berdoa betul supaya program Kamu Hebat ini boleh menguatkan iman saudara, boleh menjadi makanan rohani buat setiap saudara untuk terus bertumbuh dalam terang anugerah kasih Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saudara, jadi saudara boleh share, saudara juga boleh subscribe, saudara yang belum subscribe. Lalu kalau ada bentuk lonceng di situ, saudara boleh bunyikan, ya kan, sehingga kita terus menjadi satu komunitas yang baik sebagai program komunitas Kamu Hebat. Dan ada buku-buku rohani juga yang kita miliki, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Saudara bisa terus kontak dan berhubungan dengan program kami melalui Instagram Live Kamu Hebat Official. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada merchandise juga tentang topi, baju, iya kan, sehingga kita semua selalu menjadi komunitas yang kuat. Dan kita juga sedang persiapkan untuk keanggotaan dari Kamu Hebat ini, karena kedepannya saya mau Kamu Hebat ini menjadi komunitas-komunitas yang kuat di daerah-daerah. Karena Kamu Hebat ini sudah di seluruh dunia, saudara, banyak orang-orang Indonesia yang tersebar dan menerima berkat Tuhan melalui program Kamu Hebat. Bahkan juga kawan-kawan dari Malaysia, kawan-kawan dari Brunei. Dan sungguh saya memuji Tuhan buat orang-orang Sabah, orang-orang Sarawak, dan orang-orang Brunei yang menjadikan program Kamu Hebat ini juga sebagai program yang memberkati saudara sekalian. Sungguh saya memuji Tuhan, karena meskipun kita berbeda secara negara, tetapi kita penuh kasih dalam satu kesatuan kasih Kristus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, secara khusus hari ini kita sedang memasuk tentang, ada orang yang bertanya, pendeta boleh nggak pindah-pindah gereja? Ini menarik ya kan. Mazmur 92 ayat 13-16 bilang begini: orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini atau nats ini boleh saja ditafsirkan dengan banyak hal. Iya kan, banyak yang berkata, oh ini maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya juga menarik dengan ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun masing-masing hamba-hamba Tuhan boleh punya pemahaman dan pengertian yang berbeda-beda, dengan ilmu tafsiran teologi yang berbeda-beda, tetapi izinkan saya sebagai rekan saudara dalam kasih Tuhan mengingatkan bahwa bagi saya ini juga mengajar kepada kita bahwa anak-anak Tuhan harus tertanam di gereja lokal. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan,
pindah-pindah gereja is not a good idea, saudara. Jadi saya tidak bilang dosa, jahat, masuk neraka kalau pindah-pindah gereja, bukan. Tetapi buat saya it's not a good idea. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tetapi ada masalah di gereja kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang ada orang waktu pindah gereja, ya kan, dia bilang, wah gereja saya bermasalah. Saya lihat ada gereja orang, wah kayaknya luar biasa pelayanannya. Waktu sudah masuk ke sana, tiba-tiba saudara lihat, wah ada masalah juga, pindah lagi, saudara, ya kan. Makanya selalu saya bilang, kalau saudara lihat ada sebuah gereja yang sempurna, jangan masuk, saudara. Karena waktu sudah masuk jadi kacau. Rupanya saudara penyebabnya. Bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya gini. There is no such of perfect church. Tidak ada sebuah gereja yang sempurna, ya kan? Jadi pada dasarnya gereja itu adalah bengkel. Tempat orang-orang yang gak beres disempurnakan, tempat orang-orang yang gak beres dilatih, tempat orang-orang yang gak beres dituntun pada pertobatan untuk menjadi beres. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, karena tempat orang-orang tidak beres ini, kadang-kala ada yang sukses menjadi orang yang beres, kadang-kala untuk sementara beres, tiba-tiba kesambet lagi, istilahnya jadi gak beres lagi. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja tidak ada yang sempurna. Jadi selalu saya katakan bahwa mari kita menerima keadaan sebagai proses latihan pendewasaan kita. Orang-orang yang dewasa tidak merubah keadaan, tetapi orang-orang dewasa menerima keadaan sehingga menjadikan keadaan itu sebagai proses latihan yang indah bagi kemajuan rohani yang luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pindah hanya karena ada masalah, karena pada dasarnya setiap gereja pasti ada masalah. Lalu yang kedua, ada orang yang bilang bahwa tetapi saya tidak dapat berkat di gereja tersebut. Kalau kita tidak dapat berkat di gereja tersebut, berarti kita harus jadi berkat di gereja itu, supaya kemudian kita pun mendapat berkat di dalamnya. Artinya gini, kalau kita mungkin melihat, wah makanan rohaninya kurang mantap di situ, kan hari-hari ini ada banyak seperti YouTube channel, hari-hari ini ada banyak tempat untuk kita belajar, ada KKR-KKR yang juga bisa kita ikuti, ya kan? Nah, dari situ kita menyerap lagi dan terus kita bagikan buat gereja kita sharingkan dengan hamba-hamba Tuhan di gereja kita, ya kan? Tetapi kalau sudah berkata, tetapi pengajarannya mulai aneh-aneh, lalu kemudian tempat di mana saya melayani hamba-hamba Tuhan yang tidak menekankan pada kekudusan, mereka ada yang merokok, mereka juga ada yang berselingkuh, berzina. Nah, kalau itu sudah berhubungan dengan dosa, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati, karena rohnya, ya kan, rohnya bisa nular, ya kan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau roh itu sudah transfer spirit, ya kan, roh yang mentransfer, saudara, ini yang berbahaya. Jadi kalau itu pun terjadi, usahakanlah, ya kan, mungkin pelan-pelan, ya kan, lebih mencari yang denominasi sama yang lebih benar, saudara, ya kan. Tetapi kalau memang denominasinya sudah seluruhnya mengajarkan kompromi terhadap dosa, bercerai itu biasa, berzina itu biasa, wah saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti saudara harus mencari gereja yang lebih mantap buat iman percaya saudara. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja ada untuk kita bertumbuh. Jadi ini yang sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, sebaiknya bahwa pindah-pindah gereja it's not a good idea. Apalagi kalau kita sudah sampai 2-3 kali pindah gereja, jangan-jangan yang bermasalah adalah diri saudara sendiri. Saudaranya yang perlu bertobat, saudaranya yang perlu diubahkan Tuhan, saudaranya yang perlu dilatih Tuhan, supaya tidak jadi orang yang memaksakan kehendak, yang mau mencari maunya sendiri. Tetapi biarlah kita yang pertama mencari gereja yang olehnya kita dapat dirawat secara rohani. Yang kedua, mencari gereja yang kita juga dapat bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, kita mencari gereja yang kita bisa ditegur, kita bisa dilatih, ya kan? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang tersinggung karena ditegur oleh pendetanya. Saya selalu bilang, jangan cari hamba Tuhan yang hanya yes man. Saudara berzina, iya. Saudara minum mabuk, iya. Saudara buat yang gak benar itu, iya. Mungkin memang gak enak, ada khotbah-khotbah hamba Tuhan yang keras, ada teguran-teguran hamba Tuhan yang keras. Tetapi itulah rumah rohani kita. Kita bertumbuh dari pendidikan, kita bertumbuh dari teguran-teguran, kita bertumbuh dari firman yang membangun dan menuntun kita pada pertobatan yang sesungguhnya dan pada kedewasaan rohani yang sesungguhnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya boleh simpulkan,
pindah-pindah gereja, satu, is not a good idea. Yang kedua, pindah-pindah gereja seringkali hanya menunjukkan kitanya yang gak beres. Yang ketiga, pindah-pindah gereja, bahkan kalau saya boleh pakai bahasa, pindah gereja boleh saja kalau memang sudah menghambat iman kita, kalau saja sudah membuat kita kompromi dengan dosa, kalau saja membuat kita bantet secara rohani, tidak bisa bertumbuh lagi, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan kalaupun itu terjadi, kita masuk pada gereja yang betul-betul membangun kita. Jangan cari pada kesempurnaan gereja, karena tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi justru kalau kita lihat kekurangan yang ada, kita lihat masalah yang ada, ayo mari kita berkata, saya harus jadi berkat, saya harus mendoakan, saya harus berjuang terus, saya harus sharing, saya harus ikut membangun. Karena my church is my family. Gerejaku adalah keluargaku, dan gerejaku tempat aku bertumbuh, gerejaku tempat aku belajar, gerejaku tempat aku memberi, gerejaku tempat aku menjadi berkat, dan gerejaku tempat aku berjuang bersama untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi, mentuntaskan amanat agung untuk mengabarkan Injil dimanapun kita berada, supaya harinya akan tiba, waktunya akan terjadi, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di sorga. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya Gilbert Lumoindong dalam program Kamu Hebat, mengingatkan buat saudara-saudara, apapun yang terjadi, kamu hebat. Sampai berjumpa program PSM selanjutnya. Tuhan memberkati. Haleluya.